nampaknya tanpa berlama-lama lagi kita juga bakal masuk ke map Kalahari ronde ketiga Bapak Haji. Yo, ini dia map yang paling ditunggu-tunggu para survivors juga. Yang mana pesawat sudah langsung dijalankan dari arah Shrines menuju The Subs. Sudah mulai ada inisiasi turun juga dari Lord dan kawan-kawan Island of God, Kara Foundation, dan juga udah mulai terbagi cukup rata. Tapi kalau gua boleh mention juga ini sepertinya Command Post akan coba dikontes harusnya. Ini tuh Kalahari tuh terlihat besar, tapi sebenarnya kecil loh. Nggak cukup besar, Nggak cukup seperti yang kita lihat. Iya, nggak seperti yang kita lihat. Ternyata tuh map ini tuh nggak besar-besar banget, kecil. Seperti yang bilang sama Kids tadi juga di awal-awal. Dan ternyata di bawah juga ada penumpukan antara Aura dan juga Onyx yang bakal ketemu, Pak. Oke, mulai saling berdekatan. Firing pun tak terhindarkan, tapi ini lebih cenderung ke arah Airwolf dan juga Dranix Vendetta yang mulai langsung merapatkan barisan mereka setelah tadi merasakan sedikit demi sedikit peluru yang datang dari arah Dranix Vendetta. Tapi ini gue bisa ngeliat juga Apso ini sendirian nih. Oh, ada di bawah dia ya, di tim DG mana Eternal. kawan-kawannya Apso? Di Kita mana doakan kawannya? yang terbaik saja ya, karena kita akan moving sedikit ke arah Yes. Aura Esports dengan Onyx Ares. Sesaat lagi sudah mulai ada firing tentunya. Dari Deadly bakal coba untuk nyari posisi terlebih dahulu juga. Dia bakal coba untuk regroup sama temennya. Dimana sebenarnya posisinya kalau misalkan di atas tim lawannya udah punya resource yang lebih bagus, gue rasa malah jadi disadvantage buat tim Aura karena mereka ada di atas. Iya. Kan? Ada di high ground mereka tuh. Benar, dan ini yang perlu dilakukan Onyx, in my opinion, ini lebih ke arah dia holding aja. Bikin gimana caranya yang udah di bawah emang udah nggak dapet advantage, kebit untuk atas. Nah, nantinya movingnya jadi ketebak akhirnya. Iya, dan beberapa tim juga bakal tabrakan juga kali ini. Kita juga Aerowolf udah ketemu sama tim Onyx Olympus nih. Yes. Kan? Udah. Tapi Halcyon udah megang M4. Oke, ini M4 juga lumayan berbahaya juga, lumayan stabil by the way M4 ya. Jadi harus diperhatikan juga, apalagi Taya di sana masih dengan Scar-nya yang memang kita tahu Scar mempunyai recoil yang cukup sulit dikendalikan juga ketika di early, karena Di lu early, belum belum dapetin dapat magazine, attachment yang emang paling lu cari gitu ya. Iya. Beda juga nih kita standing round-nya, di mana tadi Lufre berhasil nyusul Dranix Vendetta karena Dranix juga kena tusun ya kan, waktu lagi di Purgatory. Cuman gue rasa sih tadi emang ada kesalahan, karena gue juga gak ngeliat full Dranix fight-nya gimana. Dranix tiba-tiba rata aja gitu sama Boom ya kan. Iya, karena tadi kita lagi ngelihat momen di mana DG ya. Saking banyaknya tim yang tabrakan dan war di early, itu ngebuat memang kita nggak bisa mantau semuanya. Halcyon di sana sendirian, akhirnya harus digerebek begitu saja oleh kawan-kawan dari Onyx tentunya. Akan coba di follow up sepertinya tidak demikian, karena kalau melihat Blackcon sepertinya bakal coba move, tapi sudah terlambat. Para pemain dari Onyx Olympus sudah berhasil mendapatkan 1-2 orang dari Airwolf. Not so good untuk Airwolf. Yes, dan kali ini tim Onyx juga masih melihat di mana Blacknya masih dibiarin nih, belum dia juga bakal dipancing juga. Di belakangnya masih di atas, ada di belakang. Di mana Ergonnya bakal coba untuk naik ke atas lantai 2 terlebih dahulu. Dan bakal coba untuk di end nampaknya kali ini Onyx juga bakal coba untuk regroup dan mengejar pemain Airwolf sisanya coba untuk melarikan diri. Tentunya masih ada 2 orang pemain lagi dari Airwolf yang masih coba untuk berlari. Yes. Dan ini sekali lagi gue bilang momen yang cukup sulit akhirnya untuk Airwolf setelah 2 match sebelumnya dia juga lumayan sulit masuk ke late game, dan di ronde ketiga kali ini juga lumayan sulit untuk masuk ke late game. Ini bisa jadi satu pelajaran boleh gue bilang untuk ronde berikutnya, karena kalau misalkan mereka melakukan gameplay yang seperti ini terus-terusan nggak menguntungkan untuk mereka. Iya. Dan kali ini juga Tayonya udah menjadi vision. Dia ada di atas ini coba untuk melihat pemain Airwolf yang coba untuk lari. Padahal tadi satu udah dijadiin bait ya. Ternyata nggak di revive. Mereka milih untuk kayak coba aja kita nggak bakal bisa, kita amanin placement point-nya. Itu sama yang dilakuin sama Deadly tadi di game pertama, yang tadi memilih untuk ngamanin placement point. Akhirnya mereka berhasil dapetin placement point di 5 besar ya kan. Oke, dan kalau kita perhatikan juga di sini vision dari arah Boom Esports, Yoga Padang dan juga kawan-kawan akan bergerak melakukan rotasi dari arah The Maze, dan mungkin akan bergerak ke arah Revenary ataupun mereka bakal mengamankan poin terlebih dahulu. Tapi sebelumnya gue juga mau nginformasin ke para survivors kalau player of the match dari ronde kedua barusan itu ada di Boom Straw Hat atau Mas Topi Jerami. Oh, Mas Topi Jerami. Dari Boom ya kan. Dapat 4 poin eliminasi ya kan. Setelah tadi early fight sama Dranix cukup bagus juga, dan kita lihat udah ada Kojak yang berhasil menculik 1 orang Yoga Padang. Lagi Yoga menjadi orang pertama yang terculik dari Boom Esports. Akankah sempat tertolong, karena kalau gue lihat sekarang posisi dari Boss Esports lumayan menguntungkan. High ground sudah berhasil diamankan oleh para pemain dari Boss Titan. Di sisi lain juga firing pun terdengar tentunya oleh pemain dari Dranix. So ini udah jadi satu yang terbalik kalau seandainya mereka terlalu lama memainkan tempo fight yang kayak gini. Yap, tapi kali ini nanti bakal
Tampak ke arah atas dengan thermal gunnya. Tapi kita nggak ada tembakan yang masuk karena terlalu jauh juga. Nggak ada tembakan, tapi Yoga udah ada tembakan balasan dari Dranix pun bakal berhasil mendapatkan Boss Jupai yang dimana memancing tim lain untuk mencoba ikutan war. Ini dia yang gue maksud ketika terlalu lama memainkan tempo fight yang kayak gini, itu udah pasti mengundang tim-tim yang memang lagi bersinggungan dan berdekatan. Dan kalau seandainya mereka masih maksa untuk melakukan fight, gue rasa advantage akan berhasil diamankan oleh Dranix. Tapi kita harus lihat juga sekarang udah ada UAV yang datang. Ini kawan-kawan dari First Raiders juga mempunyai kesempatan untuk nge-tracking pergerakan dari Boss Titan, Pak. Bener, harusnya bos kalian udah sadar nih, belakang ada First Rider nih. Kita nggak bisa war gini-gini terus. Betul. Kita bisa ngabisin resource kayak peluru. Kita nggak bakal bisa ikut-ikutan terus kayak gini, mendingan mundur aja mendingan. Betul. Atau kita bakal tetap sembunyi aja di tempat persembunyian yang pasti nyaman karena mereka juga masih di dalam zona. Kecuali mereka bakal dirasa sama Dranix. Betul, karena kalau misalkan udah resource dibuang terlalu banyak, ketika ada yang ras datang, lu bakalan kelabakan sendiri, Pak. Bingung, Lu aduh. bingung mau ngapain gitu kan? Karena AR udah pasti habis, jarak dekat juga pasti seadanya, magazine-nya nggak banyak. Karena nggak banyak juga pergerakan yang dilakukan oleh Boss Titan untuk melakukan looting sesi, Pak. Cuman ini kebiasaan dari Dranix ya. Oke. Dranix bakal masuk nabrak tim bos. Yes. Boss Titan bakal ditabrak sama Dranix, ini yang gue tunggu. Dranix tanpa basa-basi juga mereka bakal coba tuh setup, tapi mau udah tembakan setengah drone hilang gitu aja. Here we go. Sudah ada inisiasi tentunya, dimana kalau kita lihat Deadly di information kill berhasil mendapatkan Eki sendirian aja. Dan sudah ada upaya fight juga yang akan coba dilampiaskan oleh pemain dari DG. Udah berhasil menculik satu orang Piu. Rahmat pun bisa terkenal dan begitu saja. Tersisa satu orang Raven. Mampu ke Raven save the day. Not today ternyata untuk DG Eternal. Sayang banget ya, padahal dari semua tim yang ada di sini cuma tim DK doang yang nggak nabrak sama tim manapun. Mereka bisa happy looting dimanapun, tapi ternyata tim Aura sama Onyx yang tabrakan tadi mereka spread out. Mereka nggak ketemu sama sekali. Onyxnya bakal muter dan ternyata Aura malah ketemu sama tim DG. TG udah dihabisin sama tim Aura dan Aura berhasil dapetin advantage 4 poin eliminasi dari tim DG. Yes, dan Aura nggak boleh bernafas terlalu lama karena kalau sampai dia kecolongan ini bakalan jadi turn back point menurut gue. Mengingat di sini Onyx Ares juga lagi ada di pemuncak klasemen di peringkat ketiga kalau gue nggak salahnya tadi. Benar, Onyx Ares sama Onyx Olympus nih debet-debetan nih. Yes. Iya, mereka mainnya masih bisa dibilang stabil lah. Iya, sementara Aura sendiri masih banget butuh banyak poin untuk survive, paling nggak menggeser laju ke pemuncak klasemen, Pak. Malah nih tim-tim kayak ini nih yang di tengah-tengah yang bahaya, Pak. Ini tim yang di tengah yang terus stabil di tengah itu malah tim yang bahaya banget. Bisa menjadi kayak suatu tiba-tiba tuh lu surprise tuh, tiba-tiba kayak tahun kemarin aja nih, kayak kemarin season 1. Yes, dan sekarang kalau kita lihat zonanya ini harusnya Refinery Bayfront masih bersinggungan bersama dengan Foundation, karena kalau gue lihat sekarang udah mulai berdempetan di sana semua juga, dan ini tinggal siapa yang menurun egonya aja, karena kalau sampai keluarin ego, nah untungnya ini bakal gak diuntungin, Pak. Untungnya zonanya gak ke Refinery. Kalau sampai ke Refinery itu high ground tinggi banget. Itu bakal diuntungin sama tim Dranix. Tapi ternyata zona bakal bergeser pindah ke arah tim Onyx. Dimana EOG juga bisa bertahan untuk mengamankan compoundnya. Yes. Nih balik lagi, gimana caranya lu perang lawan ego lu sendiri? Karena kalau gue perhatikan juga tim-tim yang masih di dalam zona tuh nggak perlu buang effort untuk firing. Kalau nggak perlu banget. Dan oke, udah ada tembakan, langsung lampiaskan. Rulgus berhasil mendapatkan satu maung tentunya. Bakal langsung dihabisin begitu saja tanpa dikasih kesempatan untuk timnya melakukan reviving. Sementara para pemain dari Aura Esport kali ini masih berusaha untuk masuk ke zona berikutnya, dimana kalau gue lihat juga udah ada para pemain dari First Raiders Bravo berhasil men-track posisi dari para pemain Dranix. Vendetta Delta pun udah cukup sekarat, masih bisa melakukan meditasi terlebih dahulu. Yes, dia bakal coba untuk lari dulu, dimana Devil bakal coba untuk menyamatkan tempatnya dulu untuk mengamankan tempat. Dimana Yoji bakal coba untuk menahan waktu dulu, dimana First Raiders juga nggak mau kita kalah. Bahkan dia bakal ada seorang Delta yang coba untuk berlindung diri di balik kaktus, Pak. Yes, sedikit lagi Delta setitik lagi kesempatannya, tapi masih bisa bersama Dewi Fortuna sepertinya Delta, dan di sisi lain pun harus dieksekusi habis Pitoya Lebeng dengan P90-nya dan langsung lebarkan sayapnya dari Darkhold. Langsung narik diri juga seorang Delta untuk melakukan pergerakan mundur, tapi yang terjadi adalah Delta sudah ter-track posisinya dan cukup ter-lockdown oleh pemain dari First Raiders Bravo. Yes, masih untuk berlindung diri, bakal coba sejarah terlebih dahulu. Sang Arrow sudah hilang, tapi Delta hanya belum menjadi bait doang karena teman-temannya udah berhasil masuk mengamankan tempat lainnya. Di mana seorang Razor dan juga Devil sudah berada di tempat yang aman kalau bisa dibilang. Wow, ini benar-benar nice move dari Delta, dan yang paling nice-nya adalah Delta still alive. Yes. Wow.
Dan IOG pun gak nge-track Delta di mana. Ini bahaya banget, misalnya Delta lagi jalan tiba-tiba ditembak kepala kena sama tim IOG atau Aerolof di sana, bahaya banget. Tapi ternyata Delta pun selamat. Yes. Dan yes, mereka berhasil mengamankan tempat untuk berlindung diri. Yes, Optimus regroup. Ini dari Dranik mungkin itu yang terjadi ya. Karena akhirnya si Delta berhasil kembali bersama kawan-kawannya dan yang boleh gue bilang cukup dirugikan adalah First Raider Bravo. Kenapa? Karena udah banyak magazine AR mereka yang kebuang. Bener, mereka buang buat ngancurin Glowworms dari Delta juga. Delta sempat dia Raptor tiba-tiba nggak ke-render ya kan. Dan tiba-tiba juga belakang masih ada Onyx nih yang bakal ngejepit juga. Dimana Onyx sama Aura setiap ketemu mereka nggak jodoh, cabut lagi nggak mau perang ya kan. Kita harus take a notice dulu di sini di Louvre dan juga Boom Esports sepertinya mulai berdekatan dan mulai ada inisiasi juga tadi. Sedikit mencoel-coel juga satu sama lain dari Boom Esports itu sendiri. Dan juga Bayfront sepertinya akan menjadi next destinasi zona harusnya. Atau malah di daerahnya Dranix ya, atau IOG. Yes, tapi ini juga serem banget, sudah berpindah kembali lagi Onyx lagi nih. Sekali lagi nih Onyx berhasil di dalam zona, cuman tiba-tiba mereka dihajar balik sama musuhnya. Penasaran banget, padahal mereka udah dapat advantage banget. Tapi kita lihat di sini Louvre juga bakal ketemu sama Boom. Di mana Louvre susah untuk turun, gak bisa ke bawah dia. Yes, bakal coba langsung terusin begitu aja, masih ditahan dulu sama pemain dari Boom Esports. Dan di sisi lain ada fight di waktu yang bersamaan di mana akhirnya harus dibuangkan ke arah lobby. Onyx Ares sayang sekali, belum kelar sampai situ aja. Setup position pun masih dilakukan oleh para pemain dari Boom. Oh ini ya, Boom Esports ya. Dan di sini Louvre juga masih cukup ketat pergerakannya, nggak mau melakukan movie yang terlalu necessary juga, Pak. Iya, ternyata Louvre masih bisa turun, mereka bisa narik ulur juga untuk masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Mereka menarik egonya untuk perang sama Boom ya. Yes. Mereka bakal coba untuk kita masuk ke dalam zona dulu deh. Kalau misalkan dalam zona lu mau perang sama gua, bodo amat, bisa perang. Tapi kalau misalkan di luar zona bakal rugi sama-sama rugi. Yes, dan achievement centang checklist yang udah harusnya dicapai sudah tercapai karena Onyx Ares tadi udah tumbang. Udah tumbang Onyx Aresnya. Tinggal Olympus kali ini. Dan Boss Titan pun juga bergerak muter ya. Mereka sekarang ada di arah tim Boom tadi. Tim Boom berada. Boomnya udah masuk ke dalam zona tapi Cupai udah bergerak masuk pakai kaleng cepet banget. Cukup tim berani. Boom udah di atas tower, berbahaya banget kalau misalkan tim Boss dihajar balik tidak seorang. Lanjut ke ada Paulo juga. Berpindah target baru dihajar tapi Nuting pun berhasil dua kali kocak kali ini. Yes, bakal coba diterusin sepertinya satu tapi Nuting pun masih sempat tertolong di mana sudah ditukar aja oleh Kojak dan Tayo ternyata yang take advantage ke arah Kojak. Cukup sulit posisi dari Boss Esports sekarang tapi nggak boleh lengah, nggak boleh napas dulu karena ada Louvre juga yang siap memantau para pemain dari Boss Esports. No way out untuk Boss Esports karena di depannya sudah ada malaikat mautnya yaitu Boom Esports dan juga Louvre bersamaan juga dengan Onyx. Yes, tapi di sisi lain juga ada IOG yang juga bakal perang sama Aerolof. Kita bakal lihat dulu Onyx kali ini bakal coba nembak ke arah depan di mana tim Aerolof pun tumbang oleh Iron of Jazz kali ini. Lagi-lagi zonanya pindah ke arah Onyx dan Onyx dapat compound perlindungan diri. Alright, ini benar-benar angin segar bisa dibilang untuk Olympus yang mana kalau kita lihat juga sekarang Apollo take the advantage. Dua orang pun sudah berhasil tumbangkan oleh pemain dari Boss Titan. Sedikit lagi, ini dia M82B dikekel, dicari terus Kojak. Waduh! Bersama dengan Apollo, setitik lagi kelihatan itu kakinya. Coba ditembak, mulai kelihatan. Masih manfaatkan kesempatannya. Satu orang di sebelah kiri pun udah mulai terdeteksi. Just berhasil mengamankan poin kill yang sudah diupayakan oleh para pemain dari Boss. Dan nggak lama lagi zona akan berjalan. Para pemain dari Boss Titan harus melakukan sesuatu untuk masuk ke zona berikutnya. Yang mana Yamil pun sudah berhasil mendapatkan Deadly. Yes, tapi kita lihat sini tim Onyx mengambil advantage. Mereka punya tempat buat berlindung. Tim Boss yang masuk cukup sulit juga kali ini bakal tembakan lagi dari tim Boom ke arah tim Boss. Tapi mereka harus sadar, di belakang masih ada Onyx. Kojak coba untuk berlari, ditembak jatuh oleh seorang Wiza. Ditembak masih ada Apollo juga. Kita lihat, bakal dipotong kembali oleh tim Onyx. Tentunya tim Boom juga berhasil mendapatkan seorang First Rider mampus. Dijatuhkan begitu saja, Ji. Yes. Zona pun sudah menjadi showtime, sudah menjadi satu titik balik tentunya untuk semua tim. Dimana Bion pun berhasil mendapatkan Airgun dengan Thompsonnya. Mulai melakukan pergerakan juga Tayo masih cukup aware tinggi sekali. And langsung terlihat dengan cukup jelas tapi masih ada Gravel Gun-nya menyelamatkan dirinya. Dimana Piu pun berhasil mendapatkan Mal. Devil pun harus terkena dan terkena Playzone begitu saja. Heyu berhasil mendapatkan Mystic. Udah terlihat ada Hands di bawah. Bakal di notice dan Boss Titan berhasil di posisi ke-9 begitu saja. Yang mana kalau kita lihat Jar kali ini masih mencoba mengamankan dirinya. Ada posisi ke-7 juga dari Louvre King. Dan kalau kita lihat First Raider pun gak di posisi yang cukup menguntungkan. Dan kalau kita lihat udah ada Boom Esports yang sedikit lagi harus bakal coba melakukan fight ke arah Onyx Olympus. Dimana kalau kita perhatikan Yamil pun sedikit demi sedikit menculik para pemain dari Aura Esports. Ya ampun, tinggal 6 tim kali ini. Zonanya udah cukup kecil, masih banyak banget yang masih hidup juga. Dimana Yoji udah masuk diam-diam ke pertahanan dalam zona juga.
First Rider masih coba untuk bertahan. Di mana di belakang masih ada Aura yang coba untuk ini ya, dia memanfaatkan waktu. Tim yang lem perang dulu, gua di belakang nonton dulu kata Aura. Oke, sudah semakin sempit. It's a short time. Aura akankah bisa masuk ke dalam zona bersama dengan pemain dari TES? Karena kalau gue perhatiin di sini, Edmund sudah berhasil diamankan oleh pemain dari Boom. Berhasil mengamankan atap-atap tentunya. Onyx Olympus juga udah mulai bernapas, ditahan dulu sedikit karena Straw Hat sudah berhasil mendapatkan Wiza. Terlihat juga di sini ada yang coba langsung di jump shot begitu saja. Sudah berhasil jatuh. Menyisakan 6 orang tim aja. Firing, tapi Yoga Madang terlalu lambat sepertinya sampai itu makan begitu aja. Ada Rulgut yang berhasil dapetin Yoga dan juga Straw Hat. Sampai Renuting pun harus diamankan. Menyisakan Heyu aja. Membuka Heyu, menyelamatkan kawan-kawannya, membawa Boom Esports ke placement yang lebih tinggi. Karena kalau gue lihat sekarang masih ada Aura yang akhirnya diuntungkan dan First Rider dirugikan, harus posisi ke-6. Yes, Tes juga terjatuh, tinggal 4 tim tersisa. Kali ini masih ada Boom dan Aura masih coba untuk menunggu di belakang, menunggu momentum yang pasti untuk masuk ke dalam. Di mana tim Boom tinggal 1 orang pemain lagi. IOG cukup bisa dibilang memanfaatkan waktu juga. Tayo masih sendirian di belakang, bakal coba bergerak masuk. Zonanya udah hampir gak kelihatan. Oh, nih kalian sudah dijatuhkan. 3 tim tersisa kali ini. Dan kita lihat masih coba untuk menahan. Ada Amek dengan pelontarnya langsung dilampiaskan ke arah Onyx. Maksud gua IoT begitu saja. 2 bakal coba di track. Di depan udah ada Ayu. Langsung dilampiaskan Aura will be Buya kali ini. Dan tentu saja this is Buya for Aura Esports. Ini dia Auranya. Mana nih Aura, mana bang nih Auranya Buya di game ketiga. Gokil. Hari. Oh Gokil, my gokil, god. gokil. Padahal hampir lagi IOG ya. Tapi ternyata Aura memang momentumnya pas banget. Betul. Seperti yang gue bilang, mereka diam di belakang dulu biarin tim lawannya perang, resource-nya dibuang dulu sampai nantinya tim mereka lawan udah gak punya resource lagi ya.